Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Oktaviani, NIM 1930 Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pesan persuasif. Persuasif dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, tindakan yang dilakukan secara persuasif merupakan upaya seseorang untuk meyakinkan dan mempengaruhi orang lain dengan suatu cara tertentu. Kegiatan persuasif ada kalanya berhasil mengubah sikap, perilaku, atau tindakan orang lain, namun terkadang tidak mampu mempengaruhi orang lain, baik dalam perilaku maupun tindakan. Oleh karena itu, dalam praktiknya ada kegiatan persuasif yang efektif menjadi sasaran yang dikehendaki, namun juga ada yang tidak efektif. Secara sederhana, persuasif yang efektif adalah mampu menyampaikan pesan suatu bisnis dengan suatu cara yang membuat audiens tidak dapat memilih dan membuat mereka setuju. Pihak yang menerima tersebut harus dapat memahami dan menerima pesan bisnis yang disampaikan tersebut. Dalam membuat perencanaan pesan bisnis yang dilakukan secara persuasif, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, antara lain melakukan analisis audiens, mempertimbangkan pemberdayaan budaya, dan menentukan pendekatan organisasional. Masing-masing poin penting tersebut akan lebih rinci berikut ini. 1. Analisis audiens. 2. Pertimbangan pemberdayaan budaya. 3. Memilih pendekatan organisasi. Mengembangkan pesan persuasif. 1. Menetapkan kredibilitas. 2. Kerangka argumentasi AIDA. Penyampaian pesan persuasif dapat menggunakan kerangka AIDA, yaitu attention atau perhatian, B. Interest itu minat, desire hasrat, action tindakan, dan yang ketiga memilih daya pemikat. 4. Pertimbangan etika. Menulis permintaan persuasif. Hal yang paling penting untuk diingat ketika menyusun permintaan persuasif untuk suatu tindakan yaitu tetap menjaga batas-batas permintaannya. Oleh karena itu, dalam membuat suatu permintaan persuasif, perlu perhatikan khusus terhadap manfaat yang didapat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam memenuhi permintaan tersebut. Manfaat langsung permintaan persuasif meliputi banjir kerja seorang supervisor atau memberikan premi seseorang yang memberikan tanggapan atas survei. Sementara itu, manfaat tidak langsung permintaan persuasif termasuk peningkatan atau perbaikan moral karyawan, meningkatkan prestise atau tantangan untuk membuat kontribusi yang berarti bagi perusahaan. Terbagi menjadi 2 tuh permintaan persuasif untuk tindakan, 2 permintaan dan aduan persuasif untuk penyesuaian. Penulisan pesan penjualan dan permohonan dana terbagi menjadi 3. 1. Perencanaan pesan penjualan. 2. Pengorganisasian dan komposisi pesan penjualan. 3. Penulisan pesan penjualan dan permohonan dana. Pengorganisasian direct request. Direct request atau permintaan langsung dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, suatu organisasi, bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dan dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Sebuah organisasi yang mengajukan permintaan informasi tentang produk baru pada suatu organisasi lain dengan menggunakan media elektronik seperti telepon, fax, email atau media sosial, Facebook, Twitter, dan WhatsApp. Pengorganisasian direct request dilakukan dengan menggunakan pendekatan langsung,
di mana pada bagian awal permintaan atau ide pokok yang diikuti dengan fakta-fakta yang perlu secara rinci, selanjutnya diikuti dengan pernyataan keramahan dari tindakan yang diinginkan penutup. Permintaan informasi rutin. Dalam suatu organisasi bisnis, surat-surat permintaan surat perlu diperhatikan dengan baik. Seringkali digunakan memo dan surat-surat untuk menyampaikan ke berbagai pihak yang terkait, seperti karyawan, konsumen, klien, dan pemegang saham. Dalam hal ini, permintaan rutin yang mempunyai arti penting dalam membentuk kesan positif atau image yang baik bagi suatu organisasi bisnis. Oleh karena itu, ketika menulis suatu permintaan surat permintaan, sebaiknya tujuan dalam menulis suatu pesan tetap dijaga. Dalam membuat surat permintaan rutin, perlu diperhatikan 3 hal berikut ini. 1. Apa yang diinginkan diketahui. 2. Mengapa hal tersebut perlu diketahui. 3. Mengapa hal ini dapat membantu permintaan langsung, maka permintaan akan dapat berasal dari menulis direct request untuk aduan. Ketika seseorang tidak puas terhadap suatu produk atau kebijakan suatu perusahaan, maka ia akan segera mengadukan masalah atau keluhan yang galat kepada orang yang sangat berkompeten. Dalam surat permintaan langsung terdapat beberapa pilihan. Pengembalian barang yang sudah dibeli dan permintaan uang yang dibutuhkan barang tersebut. Permintaan pengiriman barang yang baru sesuai yang dipesan, pergantian sebagian atau seluruh bagian yang rusak, perbaikan gratis, pengurangan harga karena cacat atau kerusakan produk, pembatalan atas suatu pesanan produk, pembetulan atas kesalahan penagihan produk, koreksi atau kesalahan dalam kesalahan pembayaran, kebijakan prosedur. Surat undangan pesanan dan reservasi. Surat undangan. Dalam surat undangan digunakan pendekatan langsung. Dalam hal ini pendekatan langsung mencakup 3 komponen, yaitu ide pokok, penjelasan rinci, dan penutup. 2. Surat pesanan dan reservasi. Ketika suatu perusahaan melakukan pemesanan atau order produk kepada perusahaan lain, maka perusahaan tersebut dapat menulis suatu pesanan dengan menggunakan pendekatan langsung. Permintaan kredit. Dalam perkreditan dunia, kemampuan seseorang melunasi kredit sesuai dengan aturan utama yang ada, seperti tepat waktu, tidak pernah menunggak, lancar, akan memperbesar peluangnya memperoleh kredit pada periode berikutnya. Kepercayaan lembaga perkreditan tergantung pada bagaimana prestasi seseorang dalam melunasi kredit. Bagaimana seseorang yang dapat memperoleh kredit? Secara sederhana, ada 2 tahap yang perlu diperhatikan, yaitu formulir yang telah disediakan oleh lembaga perkreditan yang ada dan melengkapi berbagai data pendukung untuk memperoleh formulirnya. Seseorang bisa datang sendiri ke lembaga perkreditan tersebut. Selanjutnya, setelah mengisi semua data yang membantu, juga perlu melengkapi berbagai data pendukung penting yang diperlukan dalam proses memperoleh kredit tersebut. Data pendukung jika mencakup kartu tanda pengenal, surat nikah, laporan keuangan beberapa tahun terakhir, nomor pokok wajib pajak, data tabungan 3 bulan terakhir, dan data pendukung lainnya, serta surat permohonan kredit. Dalam surat permohonan kredit, selain data pribadi, jenis usaha, jumlah kredit yang ditinjau harus didukung dan dilengkapi berbagai dokumentasi penting secara prospek bisnis Anda di masa depan. Hal ini penting bagi lembaga perkreditan untuk menilai kelayakan Anda dalam memperoleh kredit, baik dilihat dari sisi besar kredit maupun jangka waktu yang dibutuhkannya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk tinggalkan jejak like, komen, dan subscribe.
Makasih.